Shalom sahabat pengharapan Kristen dimanapun kita berada. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai Roh Kudus dan buah roh. Buah roh. Dalam Yohanes 15 ayat 1-2 tertulis, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah." Dalam perumpamaan itu, Bapakkulah pengusahanya. Yesus adalah pokok anggur, dan kita adalah cabang-cabangnya yang terhubung ke pokok anggur. Buah adalah hasil dari pekerjaan Roh Kudus di dalam setiap orang yang tetap terhubung pada Yesus. Jenis buah yang dihasilkan tergantung pada jenis pohon tersebut. Oleh karena itu, buah roh merupakan karakter Yesus yang dihasilkan kembali oleh Roh Kudus di dalam hidup kita. Jika kita membiarkan Roh Kudus menuntun kita, maka karakter, perkataan, dan perbuatan kita akan diubah serupa dengan Yesus. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Galatia 5 ayat 22-23. Berikut ini kita akan pelajari 9 buah roh dalam Galatia 5 ayat 22-23. Kasih. Tetapi buah roh ialah kasih. Tertulis dalam Galatia 5 ayat 22. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. 1 Korintus 13 ayat 13. Mengapa kasih sebagai yang pertama dan yang paling penting dari buah roh? Kasih Allah mengubah hidup kita. Kita diubahkan ketika kita memahami kasih-Nya. Kita mampu untuk mengasihi ketika kita menerima kasih-Nya. Mengasihi Allah mempersiapkan kita untuk mengasihi orang lain, bahkan musuh kita. Semua kebajikan dari buah roh adalah nyata hanya bila mana diilhami oleh kasih Allah. Setiap tindakan dalam kehidupan kita haruslah menunjukkan kasih. Sukacita. Tetapi buah roh ialah sukacita. Tertulis dalam Galatia 5 ayat 22. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Tertulis dalam Roma 14 ayat 17. Lalu, apakah dasar dari sukacita yang Roh Kudus hasilkan? Memahami dan menerima kasih Allah bagi kita, pengorbanannya, rahmatnya, pengampunannya, janji-janjinya, dan berkat-Nya. Itu akan membawa sukacita yang kekal, tidak peduli apapun keadaannya. Damai sejahtera. Tetapi buah roh ialah damai sejahtera. Tertulis dalam Galatia 5 ayat 22. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah
oleh karena Tuhan kita. Roma 5 ayat 1. Bagaimanakah damai sejahtera yang dihasilkan Roh Kudus dapat bekerja? Damai sejahtera itu merupakan hasil dari kemerdekaan dari dosa-dosa kita melalui iman di dalam Yesus Kristus. Damai sejahtera itu membuat kita tentram dan menggerakkan kita untuk sedapat-dapatnya hidup di dalam perdamaian dengan semua orang. Tertulis dalam Roma 12 ayat 18. Kesabaran. Tetapi buah roh ialah kesabaran. Galatia 5 ayat 22. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Tertulis dalam Wahyu 14 ayat 12. Bagaimanakah kesabaran dengan buah Roh Kudus berbeda dari kesabaran tanpa Roh Kudus? Hanya beberapa orang yang sabar karena sifat alami. Beberapa orang yang berusaha untuk bersabar, namun tanpa Roh Kudus, maka kesabaran memiliki batas. Kesabaran yang Roh Kudus bawa adalah berdasarkan kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Hanya mereka yang mempercayai janji-janji ilahi yang dapat bersabar sampai akhir. Kemurahan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dalam 1 Petrus 2 ayat 3. Tetapi buah roh ialah kemurahan. Tertulis dalam Galatia 5 ayat 22. Bagaimana kita dapat merasakan kemurahan Allah? Kata kemurahan digunakan 10 kali di dalam Alkitab. 8 diantaranya berbicara tentang bagaimana Allah memperlakukan kita. Di mana tertulis di dalam 2 Samuel 22 ayat 36, Mazmur 18 ayat 35, Roma 2 ayat 4, Roma 11 ayat 22, Efesus 2 ayat 7, Kolose 3 ayat 12, Titus 3 ayat 4, 1 Petrus 2 ayat 3, dan lainnya 2 kali berbicara tentang buah roh di dalam kita. Tertulis dalam 2 Korintus 6 ayat 6 dan Galatia 5 ayat 22. Cara Roh Kudus menuntun kita untuk memperlakukan orang lain mencerminkan bagaimana Allah telah memperlakukan kita dengan menunjukkan kemurahan-Nya. Kebaikan. Tetapi buah roh ialah kebaikan. Galatia 5 ayat 22. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuat baiklah kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Lukas 6 ayat 35. Bagaimana kita mendefinisikan kebaikan? Kebaikan adalah kasih dalam perbuatan. Kita menunjukkan kebaikan ketika kita melakukan perbuatan kasih dalam memperlakukan orang lain. Kebaikan adalah melakukan apa yang benar, apapun yang terjadi. Itu adalah bagian praktis dari buah roh. Kesetiaan. Tetapi buah roh ialah kesetiaan. Galatia 5 ayat 22. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Mazmur 37 ayat 3.
Mengapa kesetiaan penting dalam kehidupan orang Kristen? Allah adalah setia. Dia tidak mengingkari janjinya. Tertulis dalam 2 Timotius 2 ayat 13. Yesus adalah saksi yang setia. Tertulis dalam Wahyu 1 ayat 5. Kita mencerminkan karakter Yesus ketika kita setia terhadap perjanjian kita dengan Allah dan setia dalam hubungan kita dengan orang lain oleh pekerjaan Roh Kudus di dalam kita. Seorang Kristen sejati selalu dapat dipercaya. Kelemah lembutan. Tetapi buah roh ialah kelemah lembutan. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Mazmur 37 ayat 11. Apa perbedaan antara kemurahan atau kelemah lembutan dan sikap pengecut atau perasaan malu? Seorang pengecut atau orang yang pemalu mungkin terlihat seperti seorang yang lemah lembut. Namun, ia juga dapat menjadi sombong atau angkuh. Kesombongan adalah bertentangan dengan kemurahan. Yesus mengatakan kepada kita, "Belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati." Matius 11 ayat 29. Mempercayai kuasa Roh Allah yang bekerja di dalam kita membuat kita menjadi lemah lembut, rendah hati, dan sabar. Penguasaan diri. Tetapi buah roh ialah penguasaan diri. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Tertulis dalam Amsal 16 ayat 32. Di area mana dalam hidup saya yang perlu ditingkatkan dalam penguasaan diri? Penguasaan diri atau pertarakan adalah sanggup dengan sepenuhnya menjauhkan diri dari hal-hal buruk dan menggunakan hal-hal yang baik secara seimbang. Penguasaan diri tidak hanya tentang makanan atau minuman. Ini harus meliputi setiap aspek kehidupan kita. Itulah buah roh. Oleh kuasanya, kita dapat menunjukkan buahnya dalam setiap aspek kehidupan kita, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Tidak satu pun kecuali kuasa ilahi yang dapat memperbaharui hati manusia dan mengaruniakan setiap jiwa dengan kasih Kristus, yang sesungguhnya akan manifestasikan dirinya dengan kasih bagi mereka yang untuk siapa ia telah mati. Buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ketika seseorang bertobat kepada Allah, kehidupan moral yang baru diberikan, kekuatan motif baru diberikan, dan dia menyukai hal-hal yang Allah sukai. Karena hidupnya terikat oleh rantai emas
dari janji-janji kekal dengan kehidupan Yesus. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan rasa syukur yang tak terkatakan akan meliputi jiwa, dan perkataan dari Dia yang diberkati akan berkata, "Kemurahan-Mu membuat aku besar." Mazmur 18 ayat 36. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.